Orang yang beriman nanti kelak di yaumil kiamat seperti yang kambingnya warnanya hitam, tapi ada selembar yang warnanya putih. Sangat sedikit orang yang beriman nanti di yaumil kiamat. Ada maghrib yang paling dirindukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karek Allah bala-bala seetilu. Maka ketika datang bulan Ramadan, orang-orang pasti bahagia dan habisnya Ramadan sedih. Harusnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatih wa waffaqana bitaufiqih wa ammarna bita'atihi wa ma'rifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, asatid yang saya hormati, dan semoga selamanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah beserta para tokoh masyarakat yang saya hormati, para panitia penyelenggara pengajian mapak bulan Ramadan yang saya hormati, seluruh jamaah, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita dapat duduk bersama dengan niat thalabul ilmi, yang mudah-mudahan setiap langkahnya di rumah masing-masing menuju ke tempat ini dicatat oleh Allah, setiap langkahnya jadi ibadah. Mudah-mudahan setiap langkahnya menjadi kifarat dosa kita, dan mudah-mudahan setiap langkah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya pada malam hari ini saya tidak akan terlalu banyak sambutan atau terlalu banyak yang saya sampaikan. Insya Allah saya akan mencoba untuk mengirit waktu dan menyingkat supaya pembahasan lebih cepat dan lebih selesai. Karena malam hari ini sudah jam 12 kurang 2 jam setengah. Materi yang saya akan sampaikan surat Al-Baqarah ayat 183. Sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu, kira-kira
Kira-kira kalau datang bulan Ramadan bahagia tidak? Alhamdulillah. Kalau mau habis Ramadan datang Lebaran bahagia tidak? Ada orang yang datang bulan Ramadan itu bahagia, ditinggal Ramadan sedih. Harusnya seperti itu. Ada juga yang datangnya atau tibanya bulan Ramadan dia sedih. Begitu habis Ramadan datang Lebaran bahagia. Jadi bagusnya, baiknya begitu datangnya bulan Ramadan kita harus bahagia, dan menjelang habisnya Ramadan datang Lebaran harus sedih. Kenapa? Karena datangnya bulan Ramadan itu nanti ada pengumuman. Jadi malaikat itu mengumumkan, kata malaikat pengumuman, di mana datangnya bulan Ramadan maka terjadi pelipat gandaan pahala. Yang sunnah jadi pahalanya wajib, yang wajib dilipat gandakan bahkan menjadi 70 kali lipat. Saya mau tanya, kira-kira datang Ramadan bahagia? Bahagia tidak Pak? Begitu mau habis Ramadan, malaikat pun mengumumkan lagi. Kata malaikat pengumuman, apabila sudah habis bulan Ramadan datang bulan Syawal, maka pelipat gandaan pahala kembali seperti semula. Kira-kira bahagia atau sedih? Kenapa? Karena kembali seperti semula. Ada lagi orang yang ketika datang bulan Ramadan dia sedih. Kenapa sedih? Ditanya, Pak kenapa sedih? Saya malas. Biasanya makan pagi, makan siang, makan sore, tapi sekarang begitu datang bulan Ramadan berhenti makannya, saya sedih. Begitu habis Ramadan datang Lebaran, sanajan teu puasa, Idul Fitri nanti sholat panghareupna. Kira-kira datang Ramadan bahagia? Bahagia. Habisnya Ramadan datang Lebaran harus sedih, karena akan ditinggal oleh bulan yang penuh dengan nilai spiritual. Saya akan bacakan ayatnya, mari sama-sama, saya satu kali dan semua ikuti diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini ada 3 poin. Poin yang pertama iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Poin yang kedua adalah saum. Kutiba alaikumusiyam. Dan poin yang ketiga adalah takwa, la'allakum tattaqun. Jadi surat Al-Baqarah ayat 183 ini ada 3 poin. Yang pertama iman, yang kedua saum, yang ketiga takwa. Saya ulang, iman, saum, takwa. Sok sareng. Orang yang beriman disebut mukmin, orang yang saum disebut shaim, orang yang takwa disebut muttaqin. Iman, saum, takwa pelakunya mukmin, shaim, muttaqin. Coba diulang. Iman, saum, takwa. Mukmin, shaim, muttaqin.
orang yang beriman melaksanakan ibadah saum yang tujuannya adalah takwa. Jadi sebelum menjadi orang yang takwa pada ayat ini, yang harus kita lakukan pertama dan paling utama adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian semua untuk melaksanakan ibadah saum la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang takwa. Menurut saya, karena saya latar belakangnya dari santri, Pak, la'alla di situ saya terjemahkan pasti menjadi orang yang takwa. Ada la'alla litaroji, ada laita litamani. La'alla litaroji itu mengharapkan sesuatu yang akan terjadi. Beda dengan laita. Laita itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contoh Bu, contoh ya. Laitas sabab yaudu yauman. Saya ingin kembali menjadi muda. Pasti tidak? Tidak pasti. Bapak tina kolot hayang jadi ngorak deui, pasti moal. Moal. Tapi lamun meotan pasti. Wihade. Laita Bu, di dalam gramatika bahasa Arab sesuatu yang diharapkan tapi tidak akan terjadi. Jadi pengharapan yang tidak akan terjadi. Contoh, laitas sabab yaudu yauman, ingin kembali menjadi muda. Kira-kira orang tua jadi muda pasti tidak? Tidak akan pasti. Tetapi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tidak menggunakan laita tapi la'alla. La'allakum tattaqun. La'alla itu adalah litaroji, mengharap sesuatu yang pasti akan terjadi. Apabila yang pertama adalah iman lalu takwa kepada Allah, iman lalu melaksanakan ibadah saum, buahnya pasti jadi takwa. Maka di situ ditulisnya la'allakum tattaqun. Tidak pakai laita. Jadi laita itu sesuatu pengharapan yang tidak akan terjadi. Umpama Bu, saya sekarang usia itu 42 tahun. Kalau saya ingin kembali menjadi muda 25 tahun, pasti enggak Bu? Tidak pasti. Tapi kalau saya bertambah usia, tambah keriput, pasti. Tadi murang kali pasti mual bertambah usianya, pasti menjadi orok deh, mual pasti Pak. Nah itu laita. Beda dengan la'alla. La'alla itu adalah sesuatu pengharapan yang pasti terjadi. Apabila saum, sosok orang yang beriman melaksanakan ibadah saum, pasti jadi orang yang takwa. Maka yang harus kita persiapkan itu yang pertama adalah iman. Iman itu yang pertama. Ada kisah di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Nabi Adam nanti di yaumil kiamat diperintah oleh Allah untuk mengumpulkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Ternyata jumlahnya mengejutkan Bu. Oleh Nabi Adam dipisahkan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Ternyata jumlahnya setiap 1000 orang hanya 1 orang saja yang beriman. Jadi nu iman mah mung sakedik Pak. Saur Allah Adam, nu iman lebet ka surga, nu iman nu teu iman dilebetkeun kana neraka. Nah, kisah ieu teh dicarioskeun ku Kangjeng Nabi ka para sahabat. Maka sahabat pun nangis. Ditanya oleh Nabi, "Wahai sahabat, kenapa kau nangis?" "Ya Rasulullah, saya takut menjadi orang yang tidak beriman." Kata Nabi,
nanti di yaumil kiamah orang yang beriman dan orang yang tidak beriman seperti seekor kambing yang warna bulunya hitam kelam semuanya, tapi ada selembar yang warnanya putih. Nah, orang yang beriman nanti kelak di yaumil kiamat seperti yang kambingnya warnanya hitam, tapi ada selembar yang warnanya putih. Sangat sedikit orang yang beriman nanti di yaumil kiamat. Sahabat nangis piraku urang kecerit. Quran pun sudah menegaskan ternyata memang benar jumlah yang beriman itu sedikit, Pak. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman beserta Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Ada ayat yang menyebutkan wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia bertemu dengan Allah di yaumil kiamat dalam keadaan kafir. Jadi ternyata jumlah orang yang beriman itu hanya sedikit, Pak. Seperti seekor kambing yang warnanya bulunya hitam kelam, hanya selembar saja yang warnanya putih. Maka apa yang harus kita persiapkan ketika tibanya atau datangnya bulan Ramadan? Iman yang harus kuat, keimanan yang harus ditanamkan di dalam lubuk hati ini. Kata Nabi, jadidu imanakum kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah. Kata Nabi, perbaharuilah iman kalian. Bagaimana cara kami memperbaharui iman? Kata Nabi, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perbanyak zikir kepada Allah akan semakin bertambah dan menebal keimanan kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Kalau sudah amin begini, nanti aminnya mulai kita doa saja, Bu ya. Siap, Bu, siap? Jadi aminnya amin apa? Angin malam, aminnya beda lah. Jadi kalau sudah anginnya datang, angin malam, aminnya seperti amin yang pengen beres aja ya. Insyaallah tidak akan lama, Bu ya. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan itu adalah keimanan. Hal yang paling terpenting dalam hidup itu adalah iman. Ada masalah yang kecil tanpa iman, stres. Permasalahan yang besar tanpa ada iman, depresi. Bertumpuk seluruh masalah tidak ada solusi dengan iman, bisa naon cenah? Nyebutkan gelo dan istemenang tidak boleh menyebutkan gila, tapi orang yang edan, orang yang kena gangguan jiwa, Bu ya. Saya ulang, ada permasalahan yang kecil tanpa iman, pusing. Datang permasalahan yang besar tanpa iman, stres. Bertumpuk permasalahan tanpa solusi dengan iman, depresi. Loba masalah teu aya iman, gelo gitu itu diseset deui. Kenapa? Karena seluruh permasalahan dalam kehidupan dunia ini, mohon maaf, tidak hanya manis saja tapi kadang-kadang pahit. Mungkin ibu di dalam rumah tangga pun sama, tidak akan selalu manis, kadang ada pahitnya. Betul ibu, betul? Laras ibu, laras? Rumah tangga kadang-kadang uang banyak, esok hari kadang-kadang tidak punya uang. Mungkin bulan ini kita punya gaji masih ada, bulan depan mau habis. Kadang-kadang pahit dan manis selalu berganti dalam kehidupan manusia, Pak. Maka dari itu keimanan yang harus ditanamkan dalam lubuk hati ini. Katanya, itu katanya, Bu, katanya. Kata orang Sunda itu, lamun keur mah heureut pakeun pungsat bahan liuk eueuh ragap taya kokoro nyoso malarat rosa dikepung ku kabingung diudak ku kasusah duit teu boga nu nagih rabul. Kira-kira ibu bakal iman moal? Mudah-mudahan ya.
Kira-kira sabar henteu? Tapi lamun salaki ke loba duit kira-kira seuri atau nepi baeud? Waduh. Sabar henteu? Sabar. Jadi kuncinya Pak, ketenangan batin seorang perempuan itu bere duit Pak, tenang. Tuh betul. Jadi lamun dibere duit tenang, ditambah uangnya tenang, ditambah lagi alhamdulillah. Ulah iman nyanyi kacida risiko ke dapur sapoe bismillah terlahaneun ya. Tapi mohon maaf Pak, perempuan itu kalau tidak belanja, karena perempuan itu hasratnya memang fitrahnya pengen belanja Pak. Kalau tidak belanja seperti hidung tanpa oksigen, tengah Pak. Betul Bu, betul. Laras itu laras. Jadi Pak, kita harus saling mengerti bahwa perempuan itu sifat dasarnya dia senang belanja. Mata lamun teu belanja seperti hidung tanpa oksigen, engap eta. Laras Bu, laras Ibu. Da seurina ge seuri jujuran. Makanya bapak-bapak harus ngerti. Alhamdulillah saya sering pengertian kalau istri saya di rumah agak murung sedikit, bawa ke tempat belanja. Alhamdulillah pun bojok cager, aduh jadi gering apa. Nah kadang-kadang Pak, dalam kehidupan ketika susah makan, susah minum, bahkan tidak punya uang, di situ yang harus kita persiapkan selamanya adalah iman. Jadi iman itu bukan saja untuk menyambut Ramadan, di dalam segala aspek kehidupan yang kita hadapi harus iman. Pertama iman. Yang kedua, urang teres ke Bu, nggak teres beres. Ada abdi sarua capek Bu. Abdi wengi tadi pangaosan di Raja Wali teras tabu 11 wengi ka Paledang Katapang, uih tabu 2, tabu genep tadi enjing-enjing pangosan, tabu 7 na di Ciberem Maltra, teras abdi uih pada asar di Cibaduyut, wengi ayeuna di dieu gitu. Nah ada hayangnya orek ngabejakeun we namanya. Sami capek Ibu, urang langsung ngeredegeun tanu kadua bisa jabaning jalminu iman. Yang kedua adalah melaksanakan ibadah saum. Saya bagi saum itu ada 3. Yang pertama saum syariat, yang kedua ada saum thariqat, yang ketiga saum hakikat. Atau saum umum, saum khusus, saum khususil khusus. Jadi ada 2 ulama, coba lihat di sini. Yang pertama, saya tangannya sebelah kanan, ini Imam Al-Ghazali. Sebelah kiri saya digambarkan Syekh Abdul Qadir. Saya ulang, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Imam Al-Ghazali, saum itu ada 3. Yang pertama saum umum, yang kedua saum khusus, yang ketiga khususil khusus. Kata Syekh, saum pun ada 3. Yang pertama ada saum syariat, ada saum thariqat, dan ada saum hakikat. Berbeda nama tapi sama pekerjaannya. Saum umum adalah saum syariat, saum khusus adalah saum thariqat, saum khusus adalah saum hakikat. Apa yang disebut dengan saum umum atau disebut saum syariat? Ayyum sika jami al makulat wal masrubat wa anwiqain nisa bin nahar. Yang disebut dengan saum syariat atau saum umum itu menjaga makan, menjaga minum, menjaga hubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Saya ulang Bu, saum syariat itu atau saum umum menjaga makan, menjaga minum, menjaga hubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu yang disebut dengan saum syariat atau saum umum.
Bagaimana kalau ketika melaksanakan ibadah saum lalu kita makan karena lupa? Boleh. Boleh kalau lupa. Walaupun makannya 3 piring. Karena lupa. Yang kedua, ketika siang hari kita melaksanakan ibadah saum lalu minum air karena lupa, boleh. Yang ketiga, kalau kita saum Ramadan hubungan suami istri tengah hari, piraku pohon ini. Oh, kalau makan karena kita lupa, boleh? Boleh. Kalau kita saum lalu minum siang hari, boleh? Karena lupa. Kalau siang hari kita melaksanakan ibadah saum lalu hubungan suami istri, boleh kalau lupa. Boleh. Nih contoh. Kurang ngadoa heulanya, kurang sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mudah-mudahan sing salare barudak. Oh. Kalau kita ketika ibadah saum lalu tengah hari minum karena lupa, boleh. Umpama minum nih, ingat langsung berhenti minumnya. Boleh. Lanjutin terus saumnya. Kalau ketika bulan Ramadan lalu kita makan karena lupa, boleh. Ketika ingat berhenti makannya. Rentuangna. Ketika saum bulan Ramadan karena lupa langsung hubungan suami istri, boleh? Boleh, karena lupa. Kalau ingat, kalau ingat berhenti. Kata istrinya, "Pak, kan kita lagi saum." Kagok cerita. Naudzubillah ini. Mudah-mudahan ulah poho atunya. Boleh. Pertama saum. Dua yang kedua. Yang kedua, melaksanakan ibadah saum adalah saum khusus atau yang disebut dengan saum thariqat. Ayyum sika jami'a a'dha'ihi anil ma'asi wa minad damaimi, menjaga seluruh anggota badan dari maksiat dan penyakit-penyakit hati tidak boleh kena. Itu saum yang kedua. Mata harus saum, hidung harus saum, telinga harus saum, tangan harus saum, mulutnya harus saum, bahkan sampai ke bawahnya sama harus saum. Ainun mata, anpun hidung, pamun bibir, lisanun lidah, udunun telinga, yadun tangan, batnun perut, rijlun. Mana yang paling pertama apa? Saya ulang, lihat ibu lihat, harus puasa semuanya. Ainun mata, anpun hidung, pamun bibir, lisanun lidah, udunun telinga, yadun tangan, batnun, zakarun tong disebut, rijlun kaki. Mana yang pertama paling paham? Jaga mata, udunun telinga, jaga, anpun hidung, jaga, pamun bibirnya, jaga, lisanun lisannya, jaga, tangannya, jaga. Dari mana? Dari perbuatan maksiat. Banyak orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan tidak mendapatkan pahala, hanya lapar dan dahaga saja, karena dia hanya menahan makan dan minum saja, tapi tidak mendapatkan pahala karena tidak melaksanakan saum yang kedua. Dia saum, nahan makan, nahan minum, tapi dia maksiat, matanya maksiat, telinganya maksiat, dia hanya lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan nilai pahalanya dari Allah. Terakhir yang ketiga, ada saumnya adalah saum hakikat. Saum hakikat itu harus menjaga hati ini
merasa dilihat oleh Allah. Jadi hati harus merasa dilihat oleh Allah selama-lamanya. Kalau hati sudah merasa dilihat oleh Allah, dia akan malu selamanya oleh Allah. Kalau dia sudah malu oleh Allah, pejabat tidak akan curang, pejabat tidak akan menggunakan anggaran yang bukan hak miliknya karena dia malu oleh Allah. Jangankan korupsi di atas meja, di bawah meja pun tidak mau. Kenapa? Karena dia sudah malu oleh Allah. Itu saum. Para petani dia malu oleh Allah, tidak mau menggeserkan batas lahan orang lain karena bukan haknya. Saum juga. Para pedagang tidak akan mengurangi takaran kiloannya karena dia malu oleh Allah. Itulah yang disebut dengan saum hakikat atau yang disebut dengan saum khususil khusus. Ketiga-tiganya harus kita amalkan pada 1 bulan Ramadan penuh, dari mulai syariat, mulai hakikat, thariqat dan hakikat, saum umum, saum khusus dan khususil khusus. Jaga dari makan, minum, hubungan suami istri, anggota badan tidak boleh maksiat, dan hati harus merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan membuahkan la'allakum tattaqun, pasti menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha salim. Cintari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa salim. Sekali deui Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya robbal. Orang yang beriman melaksanakan ibadah saum yang 3, umum, khusus dan khususil khusus, atau syariat thariqat hakikat, menjaga makan minum hubungan suami istri, menjaga dari anggota badan untuk maksiat, hati jangan sampai terkena dengan penyakit hati dan harus selamanya merasa diawasi oleh Allah, maka akan membuahkan la'allakum tattaqun, pasti jadi orang yang bertakwa. Pasti itu. Kalau sudah saumnya seluruhnya, seutuhnya, dari mulai saum syariat, menjaga makan minum, mulai menjaga hubungan suami istri dan sesuatu yang membatalkan, menjaga
anggota badan dari maksiat, dan hati harus bersih dari berbagai macam penyakit hati dan merasa dilihat oleh Allah. Insya Allah itu pasti menjadi orang yang bertakwa. Amin ya robbal. Terakhir, kebahagiaan orang yang melaksanakan ibadah saum itu akan diberikan oleh Allah dua. Yang pertama, kebahagiaan orang yang melaksanakan ibadah saum itu indal iftar, ketika mau buka puasa. Ada sesuatu bahagia yang luar biasa ketika mendengarkan adzan maghrib. Maka dari itu, adzan yang paling dirindukan di bulan Ramadan itu adzan maghrib. Betul? Pasti begitu adzan asar, siga adzan maghribnya gitu. Adzan maghrib yang paling dirindukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karek Allah, bala-bala saya tilu. Padahal sunnahnya Rasulullah SAW kalau datang bulan Ramadan mau takjil 3 butir kurma dan seteguk air putih. Itu kalau mau buka saum. Rasul 3 butir kurma seteguk air putih. Ari urang bala-balana opat. Nah itu kolakna 2 mangkok, katambah kerupuk ojai. Jam 5 kene eta kolak diputer-puter. Jika nalamun kolak bisa ngomong, cik aing teh lieur diputer-puter wae. Ya Allah, bahagia enggak Bu? Bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurma dulu, terus air putih. Ari urang mah beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barna can beres bala-bala opat, kerupuk ojai 5, kolak 2 mangkok bisa asup kana beuteung. Paingan atuh tarawehna jadi tekuan. Begitu orang ngelaksanakeun taraweh, untung lampuna ariran ngagoler kabeh. Tamat. Yang pertama, kebahagiaan orang yang melaksanakan saum itu saum syariat, diberikan oleh kebahagiaan ketika waktu buka puasa. Tuh bahagia tuh. Diantos-antos adzan maghrib teh. Malihan mah cenah kitu kapungkur, diputer-puter gelombang radio teh sugan we aya adzan di Surabaya pan jam 5 adzan teh. Adzan ti heula gitu Surabaya. Yang kedua, kebahagiaan orang-orang yang melaksanakan ibadah saum itu ketika datangnya Syawal. Tarikh lebaran Ibu. 2 minggu sebelum lebaran kue geus siap. Betul? Ibu-ibu geus nyieun kue 10 hari sebelum datang Idul Fitri, kue geus disiapkeun. Menuna sudah siap. Keur ngopen kue oge lamun aya nu tutung dipisahkeun, ieu mah khusus keur incu bisi menta cenah. Aya kue nu geus jadi mah disumputkeun. Mah aya kue tah nu tutung bagian maneh cenah. Allahu Akbar. Bahagia Bu ketika datangnya Syawal. Lebaran namina. Kuehna tos siap, uangnya sudah siap, bajunya pada baru. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita melaksanakan saum 1 bulan penuh, tapi ketika datangnya Lebaran, menjelang Lebaran 2 hari atau 1 harinya masih tidak punya baju yang baru? Tenanaon, bios, tidak apa-apa. Yang penting bersih, suci, bisa dipakai ibadah untuk melaksanakan hari kemenangan, yaitu yang disebut dengan Idul Fitri. Maka Ramadan, saya simpulkan, Ramadan adalah metamorfosisnya kupu-kupu Pak. Sebelum Ramadan barangkali kita seperti ulat menjijikan, tidak sedap dilihat, tidak enak dipandang, merang akel, sahan resep kana hileud. Barangkali kita sebelum Ramadan biang keroknya masyarakat. Seueur jalmi nu hatena diraheutan ku urang sadayana, masuk ke dalam kepompong Ramadan, dikurangi makan, minum, dikurangi hubungan antar lawan jenis, meninggalkan dia sering iktikaf. Itulah kepompongnya Ramadan. Maka setelah kita diterpa dengan Ramadan ini bagaikan kepompong,
akhirnya akan menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang lucu. Pasti senang Pak lihat kupu-kupu. Dia selalu diam dalam tangkai yang kecil dan tidak ada yang patah oleh kupu-kupu. Tidak ada satu tangkai pun yang kecil patah dengan kupu-kupu. Kupu-kupu selalu bermain di taman-taman yang indah. Makanan yang dimakan adalah saripati dari bunga. Itulah kupu-kupu. Orang yang dibentuk oleh Ramadan dari awalnya sebelum Ramadan, biang keroknya seperti ulat, masuk ke dalam kepompong Ramadan, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan lawan jenis dalam kadar tertentu, sering iktikaf di masjid, maka akhirnya akan membuahkan yang disebut dengan kupu-kupu. Tidak ada satu tangkai pun yang patah dengan kupu-kupu. Artinya orang yang sudah dibentuk dengan Ramadan, dia punya mentalnya seperti mental kupu-kupu. Setiap dia bersosialisasi, setiap dia berteman dengan siapapun, tidak ada orang yang disakiti hati oleh kita. Itulah kupu-kupu. Yang kedua, dia selalu makan makanan dari saripati bunga. Orang yang sudah dibentuk dengan bulan Ramadan, setelah Ramadan apa yang dia cari? Makanan halalan thayyibah. Setelah dibentuk dengan bulan Ramadan, kupu-kupu selalu bermain di taman-taman yang indah. Artinya kita bergaul selalu di situasi dan kondisi yang kira-kira bisa membangkitkan ibadah kepada Allah. Jadi istimewa Ramadan adalah kawah candra di muka, bagaikan jabang bayi tutuka jadi Gatot Kaca. Ramadan adalah madrasah yang membentuk para sarjana-sarjana yang hebat luar biasa. Itulah Ramadan. Maka ketika datang bulan Ramadan, orang-orang pasti bahagia, dan habisnya Ramadan sedih. Harusnya seperti itu. Jangan datang Ramadan dia sedih, saat Ramadan dongkap lebaran bahagia. Kenapa Ibu? Karena malaikat tadi pengumuman, ini 5 menit lagi ya ceramahnya. Malaikat pengumuman ketika datang bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Kira-kira lamun naik gaji atau henteu? Urang ngadamel contoh sakedik. Pak RW dunungan abdi. Pak RW gaduh mobil nuka hiji Range Cruiser, nuka dua na Alphard, nuka tiluna Innova Jenny. Tilu mobil nate. Terojol aya nu namina pembantu ngaranna Ahmad, saha cenah? Cik tinggal ieu teh namina Ahmad. Saha cenah? Saha dunungan abdi? Pak RW. Begitu abdi damel unggal dinten ngubah mobil, ngelapan mobil, nu hiji, nu dua, nu tilu beres. Gajina 2 juta di saha damelna? Di Pak RW. Saha nu gawena? Kaditu. Saur Pak RW, wayahna ayeuna mah gaji teh 2 juta ngan bulan hareup ditaikeun jadi 20 juta atau henteu? Kedah nama alhamdulillah. Ieu mah abdi lain atoh kalah baeut. Pulak balik-balik ka ieu mah ditanya ku pamajikan, "Aa kunaon meuni baeut kitu?" Kira-kira gaji ditaikeun. Saya mau tanya, yang ditaikin gaji tapi lain bunga kalah ngambek ya lo henteu? Saha teh? Tak itu sing tari, asa-asa. Gelo henteu? Saha? Ari gelo baladna edan henteu? Saha teh? Meme puasa disebut edan, disebut gelo kurang dieu. Punung tong mual matak jadi punung, mual matak nyeri hate naon sababna. Lamun abdi lempang di sisi jalan panggih jeung nu gelo ngomong eta Ahmad, dan eta Ahmad gelo punung tong. Entong disebut gelo nake punung. Tarojol teh punten Pak RW ngageroan deui. Wayahna ka dieu. Ayeuna mah gaji teh tina 20 juta jadi turun 2 juta deui. Cek abdi, alhamdulillah. Kira-kira nu turun gaji kalah atoh? Kieu henteu? Saha teh? Bu,
Datang Ramadan dilipat gandakan pahala, harus bahagia, naik gaji. Habis Ramadan harus sedih karena turun gaji. Ari mati balik, datang Ramadan sedih. Habis Ramadan bahagia, harusnya datang Ramadan mari kita sambut bersama-sama dengan penuh kebahagiaan hati kita bahwa Ramadan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang soleh memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, Allahumma ij'al kullas sanah Ramadan, jadikan satu tahun dalam 12 bulan, jadikan semuanya adalah Ramadan. Semuanya pengen jadi Ramadan, Bu. Dari mulai bulan pertama sampai bulan yang ke-12 semuanya ingin jadi bulan Ramadan. Itulah orang-orang yang soleh. Bahkan ketika ditinggalkannya bulan Ramadan, bakatis sama wal ard, bumi dan langit pun menangis ketika ditinggalkannya bulan Ramadan. Wallahu alam, kita esok hari apakah masih hidup ataupun tidak. Wallahu a'lam, menjelang bulan Ramadan apakah kita masih hidup ataupun tidak. Wallahu a'lam. Harapan kita semua, ya Allah ya Rabb, panjangkan usia kita sampai tiba pada bulan yang mulia, bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, terima kasih. Semoga kita dipanjangkan usia sampai tiba bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah saum Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.